Di sini saya akan menjelaskan tentang judul topik webinar saya, yaitu Desain Grafis untuk Semua, membuat konten visual yang menarik dengan Canva. Tujuan pembahasan dari judul Desain Grafis untuk Semua, membuat konten visual yang menarik dengan Canva yaitu: yang pertama, menginspirasikan untuk pengguna cara sebagai sarana untuk mengekspresikan kreativitas dan menciptakan konten visual yang menarik. Yang kedua, mendorong inklusivitas dalam desain grafis dengan menekankan bahwa Canva dapat digunakan oleh siapapun tanpa memandang latar belakang atau tingkat keahlian dalam desain grafis. Yang ketiga, menjelaskan peran Canva sebagai platform desain grafis yang memungkinkan berbagai kalangan untuk membuat konten visual yang menarik dan efektif. Di sini, apa sih Canva itu? Canva adalah platform desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis konten visual seperti poster, spanduk, rencana, presentasi, dan banyak lagi. Ini adalah alat yang sangat berguna untuk individu, bisnis, maupun lembaga pendidikan. Adapun pembahasan yang pertama yang saya akan bahas yaitu dasar-dasar Canva, navigasi dan antarmuka pengguna. Yang kedua, pemilihan template dan elemen desain. Yang ketiga, personalisasi desain dengan teks, warna, dan gambar. Yang keempat, cara berkolaborasi dalam tim menggunakan Canva. Baik, yang pertama yaitu dasar-dasar Canva, navigasi dan antarmuka pengguna. Adapun yang navigasi, yang pertama, dashboard. Setelah login, pengguna akan diarahkan ke dashboard Canva. Ini adalah titik awal untuk memulai proyek baru. Yang kedua, menu utama. Terdapat menu utama di bagian kiri layar yang berisi berbagai opsi sebagai template akses ke proyek-proyek terakhir penyimpanan dan lainnya. Yang ketiga, pencarian template. Pengguna dapat mencari template berdasarkan jenis proyek yang ingin dibuat seperti poster, spanduk, kartu ucapan, dan lain-lain. Yang keempat, proyek-proyek terakhir. Canva menyediakan akses cepat ke proyek-proyek yang baru saja dikerjakan atau diakses. Yang kelima, penyimpanan. Pengguna dapat mengakses proyek-proyek yang disimpan dan mengelola penyimpanannya melalui menu ini. Yang keenam, menu profile. Di sudut kanan atas terdapat menu profile untuk mengelola akun langganan dan pengaturan lainnya. Adapun antarmuka pengguna yaitu UI. Yang pertama, toolbar. Terdapat toolbar di bagian atas layar yang berisi berbagai alat dan opsi untuk mengedit dan menyesuaikan desain, seperti menambahkan teks, gambar, bentuk, dan lainnya. Yang kedua, canvas design. Ini adalah area utama di mana pengguna dapat melihat dan mengedit desain mereka. Yang ketiga, panel sisi. Ada panel sisi di sebelah kiri layar untuk menelusuri template, menyimpan proyek, mengakses gambar dan elemen grafis, dan lainnya. Yang keempat, panel atribut. Ketika suatu elemen dipilih, panel atribut muncul di sisi kanan layar. Panel ini untuk menyesuaikan properti dan pengaturan elemen tersebut, seperti warna, ukuran, dan efek. Undo dan redo. Terdapat opsi untuk melakukan undo, yaitu yang membatalkan, atau redo, yaitu mengulangi perubahan yang telah dilakukan. Simpan dan bagikan.
Ada tombol di bagian atas layar untuk menyimpan proyek atau membagikan dengan orang lain. Pembahasan yang kedua, yaitu pemilihan template dan elemen desain. Pemilihan template yang pertama, jelajahi berbagai kategori. Canvas menyediakan berbagai kategori template, mulai dari poster, spanduk, kartu ucapan, presentasi, hingga desain untuk media sosial. Preview template. Sebelum memilih sebuah template, pengguna dapat melihat preview atau pertinjau dari setiap template. Yang ketiga, customization option. Meskipun pengguna memilih sebuah template, Canvas memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan desain sesuai keinginan. Yang kedua, pemilihan elemen desain. Yang pertama, pencarian gambar dan grafis. Canva memiliki perpustakaan gambar dan grafis yang luas untuk menemukan gambar atau grafis yang sesuai dengan tema atau konsep desain mereka. Yang kedua, penggunaan gambar stok. Canva juga menyediakan akses ke gambar stok berkualitas tinggi yang dapat digunakan. Yang ketiga, elemen-elemen grafis. Setelah gambar, Canva juga menyediakan berbagai elemen grafis seperti icon, bentuk, garis, dan ilustrasi. Yang keempat, text and font. Canva menawarkan berbagai pilihan font dan gaya teks yang dapat digunakan dalam desain. Adapun pembahasan yang ketiga, yaitu personalisasi desain dengan teks warna dan gambar. Personalisasi desain dengan teks warna dan gambar adalah salah satu fitur untuk dalam Canva yang memungkinkan pengguna untuk membuat konten visual yang unik dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Adapun pembahasan yang keempat, cara berkolaborasi dalam tim menggunakan Canva. Yang pertama, membuat tim. Buat tim atau proyek kolaboratif di Canva dan undang anggota tim dengan menggunakan alamat email mereka. Yang kedua, berbagi akses. Atur izin akses untuk setiap anggota tim. Anda dapat memilih apakah anggota tim hanya dapat melihat, mengedit, atau memberikan komentar pada desain. Yang ketiga, komunikasi. Gunakan fitur komentar di Canva untuk berkomunikasi dengan anggota tim secara langsung di dalam desain. Yang keempat, mengedit bersama. Tim dapat mengedit desain secara bersama dalam waktu nyata. Perubahan yang dilakukan oleh satu tim akan terlihat secara instan oleh yang lainnya. Yang kelima, versi dan riwayat. Canva menyimpan riwayat revisi desain sehingga anggota tim dapat melihat versi sebelumnya dan melacak perubahan yang telah dilakukan. Yang keenam, menggunakan template kolaboratif. Gunakan template yang dirancang khusus untuk kolaboratif tim untuk memudahkan tim dalam bekerja sama. Yang ketujuh, menggunakan Canva Pro untuk fitur tambahan. Ini memberikan akses ke fitur tambahan seperti folder berbagi, atas akses yang lebih terperinci, dan banyak lagi. Kesimpulan dari webinar tersebut adalah Canva adalah platform desain grafis yang dapat digunakan oleh siapapun tanpa memandang latar belakang atau tingkat keahlian dalam desain grafis. Dengan Canva, pengguna dapat menciptakan konten visual yang menarik dan efektif dengan mudah melalui berbagai fitur yang disediakan. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan.
Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya boleh untuk on cam dulu kalian untuk kehadiran. Yang tidak bisa on cam tidak apa-apa. Saya screenshot dulu ya guys. Baik, terima kasih sudah hadir di webinar ini. Terima kasih sudah hadir di acara webinar ini. Mungkin itu saja dari webinar saat ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan saya. Mohon dimaafkan ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.